Indonesia itu negara unik nih. Sawit kita nomor 1, batu bara kita segunung, dan nikel kita sampai bikin negara lain panik. Tapi lucunya nih, yang kaya kadang bukan negaranya. Itu kayak lu punya warung bakso rame nih, tapi yang untung malah tukang parkir. Dan sekarang pemerintah kita bilang nih, kalau ekspor sumber daya alam kita bakal lewat satu pintu. Internet langsung rame tuh. Ada yang bilang, wah keren ini nasionalisme ekonomi. Ada juga yang bilang tuh, waduh, jangan-jangan nanti kalau mau ekspor ngantri kayak BPJS. Ekspor satu pintu itu apa sih? Nah, jadi gini nih. Biasanya perusahaan tambang atau sawit itu jual langsung ke luar negeri tuh. Tapi sekarang nih, pemerintah mau bikin sistem baru tuh. Kalau semua ekspor komoditas strategis, harus lewat BUMN yang ditunjuk negara. Bahasa simpelnya begini nih. Kalau dulu semua orang jual sendiri-sendiri tuh. Tapi sekarang nih, negara bilang, sini, gue mau jadi kasirnya. Komoditas yang awal kena mulai dari CPO sawit, batu bara, dan juga ferroalloy paduan besi. Jadi ekspor satu pintu ini nih, tujuannya buat ngawasin devisa tuh, ngurangin under invoicing, dan juga mencegah transfer pricing. Jadi apa itu under invoicing? Nah, ini bagian yang paling bikin pemerintah kesel tuh. Contohnya nih, misalnya batu bara dijual 100 juta rupiah tuh, tapi di laporan cuma ditulis 60 juta rupiah. Jadi pajak yang dibayar lebih kecil, devisa yang masuk lebih kecil, dan sisanya nih, entah nongkrong di mana. Dan menurut pemerintah nih, potensi kebocoran devisa bisa sampai 150 miliar US dollar per tahun tuh. Itu kalau dirupiahin nih, bisa ribuan triliun tuh. Duit segitu bisa dipakai buat bangun jalan, bikin sekolah, bikin rumah sakit, atau minimal bikin WiFi DPR jangan lemot pas rapat. Jadi kenapa pemerintah pengen sistem ini? Jawabannya nih, karena pemerintah percaya tuh, kalau ekspor dikumpulin jadi satu, Indonesia bakal punya posisi tawar lebih kuat tuh. Capek ah. Analoginya gini nih, kalau lu jual cabai sendirian, pasti bakal ditawar seenaknya tuh. Tapi kalau satu RT jual cabai barengan, vibes-nya bakal langsung kayak kartel emak-emak. Wah, kaget. Dan di negara lain juga ada yang mirip begini nih. Contohnya di beberapa negara minyak, jual minyaknya lewat perusahaan negara tuh, biar harganya lebih terkontrol. Selain itu nih, pemerintah juga pengen devisa wajib masuk Indonesia tuh, biar harga rupiah lebih stabil dan negara lebih gampang ngawasin transaksi ekspor. Tapi kenapa banyak orang yang takut? Nah, dan disinilah dramanya dimulai tuh. Kalau ekspor lewat satu pintu, orang-orang jadi takut tuh. Takutnya birokrasi makin ribet, proses makin lama, dan kalau ada masalah nih, semuanya jadi ikut macet. Bahkan pasar saham sempat fluktuatif setelah pidato Prabowo tentang masalah ini tuh. Karena investor lagi baca arah kebijakan ini. Karena investor itu paling alergi sama satu hal tuh, ketidakpastian. Mereka kalau dengar kata aturan baru, langsung, wah, mending gua tunggu dulu deh. Wah, kaget. Jadi ini bagus atau bahaya tuh? Jawabannya tergantung. Kalau eksekusinya adil, bersih, dan transparan, Indonesia bakal untung gede tuh. Tapi kalau birokrasi lelet banyak titipan dan jadi ladang rente baru, ya bisa chaos juga tuh. Intinya pemerintah lagi coba nih, bikin negara lebih pegang kendali atas SDA Indonesia. Karena selama ini ada rasa tuh, kita negara kaya sumber daya alam, tapi duitnya entah muter kemana. Sorry ya. Tapi sekarang yang paling sulit itu bukan cuma bikin aturan baru tuh, tapi memastikan nih, sistemnya nggak berubah jadi lewat satu pintu, tapi kuncinya entah hilang kemana. Kalau menurut kalian nih, ekspor satu pintu ini langkah berani, atau bikin ekonomi makin ribet? Tulis di kolom komentar. Tapi jangan perang, karena ini lagi bahas ekspor, bukan lagi bahas fandom K-pop. Hai, antek-antek asing.